Fitch tak terima Sadio Mane disalahkan atas performa mengecewakan Bayern musim lalu. Di Rotten sempat tampil inkonsisten di Bundesliga, sehingga nyaris membuat gelar juara lepas ke tangan Dortmund. Mane pun menjadi sosok yang paling disalahkan atas penampilan buruk tersebut. Joshua Kimmich kemudian pasang badan untuk membela Mane. Dia memainkan paruh pertama musim yang sangat bagus musim lalu, kata Kimmich. Dia bukan satu-satunya yang harus disalahkan atas fakta bahwa segala sesuatunya tidak lagi berjalan baik untuk kami. Belum debut tapi sudah cedera, Arda Güler diolok-olok fans Barcelona. Wonderkid anyar Real Madrid, Arda Güler mengalami cedera saat mengikuti tur pramusim El Real di Amerika Serikat. Wonderkid berusia 18 tahun itu mengalami cedera meniskus internal di lutut kanannya. Alhasil, Güler harus menyudahi tur pramusim Real Madrid di Amerika Serikat lebih cepat. Nasib buruk yang dialami Arda Güler kemudian dimanfaatkan sejumlah fans Barcelona untuk mengolok-olok sang pemain. Di antaranya dengan memanggilnya Eden Hazard versi baru. Drama transfer Kylian Mbappe antara Real Madrid dan PSG. Di tengah ketidakjelasan saga transfer Mbappe, Liverpool tiba-tiba muncul dengan tawaran yang menguntungkan semua pihak. Dikutip dari Mirror, Liverpool berencana untuk meminjam Mbappe selama 1 musim sebelum pindah ke Real Madrid pada 2024. PSG juga akan mendapatkan uang dari peminjaman Mbappe tersebut. Namun, laporan tersebut tak menyebutkan berapa uang yang akan dikeluarkan The Reds untuk meminjam sang striker. Dilarang tampil di kompetisi UEFA, Juventus bakal telan kerugian 500 miliar. Selain melarang Juventus untuk ikut Liga Konferensi Eropa, UEFA juga mewajibkan klub yang bermarkas di Turin itu untuk membayar denda sebanyak 20 juta euro. Padahal, mereka sudah harus merelakan sekitar 15,5 juta euro yang bisa diraup apabila sukses menjadi juara Liga Konferensi Eropa. Dan itu hanya menghitung uang hadiah saja, tanpa memasukkan hak siar maupun hak komersil lainnya. Dilansir dari Football Italia, artinya Juventus akan merugi nyaris 35 juta euro atau 600 miliar rupiah. Jordan Henderson pergi, Virgil van Dijk siap menjadi kapten baru Liverpool. Hingga saat ini, Jurgen Klopp belum mau mengungkap sosok kapten Liverpool yang baru. Namun, Virgil van Dijk disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk mengemban jabatan tersebut. Pasalnya, Van Dijk merupakan kapten ketiga The Reds di musim lalu, setelah Jordan Henderson dan James Milner. Terkait situasi tersebut, Van Dijk mengatakan bahwa penentuan kapten tidak akan terjadi dalam waktu semalam. Van Dijk sendiri telah menyampaikan kesanggupannya untuk menjadi pemimpin baru Liverpool. Arsenal dan Chelsea ketikung, Manchester United gaet Mohamed Kudus. Ketertarikan Arsenal, Chelsea, dan Manchester United diyakini karena penampilan yang ditunjukkan oleh Mohamed Kudus bersama Ajax Amsterdam. Namun, gelandang berpaspor Ghana tersebut dilaporkan lebih memilih bergabung dengan Manchester United. Dilansir dari Sky Sports via The Hard, Mohamed Kudus memanfaatkan kesempatan untuk bersatu kembali bersama Erik ten Hag di Manchester United. Ruang ganti Barcelona memanas, Jules Koundé ribut dengan Xavi. Kabarnya, ruang ganti Barcelona memanas karena ada konflik yang melibatkan Xavi Hernandez dengan salah satu pemain. Pemain yang dimaksud dalam kasus ini adalah Jules Koundé. Dilansir dari El Nacional, Koundé disebut-sebut mulai frustrasi dengan keputusan Xavi sebagai pelatih. Rasa frustrasi Koundé tersebut dilatar belakangi oleh keinginannya untuk bermain di posisi bek tengah. Akan tetapi, Xavi tidak mengabulkan keinginannya dan tidak memberikan ia kesempatan. Cukur Real Madrid 3-0 di pramusim, Xavi Hernandez sebut Barcelona tim terbaik dunia. Barcelona berhadapan dengan Real Madrid dalam laga uji coba pramusim di Amerika Serikat. Usai pertandingan, Xavi Hernandez memuji anak asuhnya. Pelatih asal Spanyol itu mengaku terkesan dengan mentalitas anak asuhnya karena tidak dam setelah kalah dari Arsenal. Xavi juga senang dengan penampilan apik yang ditunjukkan Barcelona saat melibas Real Madrid. Ia pun menyebut timnya sebagai yang terbaik di dunia pada hari ini. Milan dan Valencia raih kesepakatan, Yunus Musa segera ke San Siro. AC Milan disebut sudah melakukan pendekatan pada Valencia. Namun, negosiasi berlangsung alot. Mereka tak mencapai titik temu soal harga. Hal ini membuat Yunus Musa gelisah. Ia akhirnya ikut turun tangan untuk segera membereskan transfer tersebut. Pihak AC Milan kemudian mendekati Valencia lagi. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Milan dikabarkan menawarkan 20 juta euro plus add-ons. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano.
Pelatih Inter Milan belum menyerah kejar striker Atletico Madrid, Alvaro Morata. Inter masih mencari seorang striker baru untuk musim depan. Akan tetapi, dengan hanya menyisakan 1 bulan lagi sebelum ditutupnya bursa transfer, Nerazzurri harus segera bergerak. Dilansir dari Mundo Deportivo, Inzaghi dikabarkan masih ingin merekrut striker Los Rojiblancos, Alvaro Morata. Sang striker akan menjadi sosok yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh sang pelatih untuk seorang striker. Belum menyerah, Bayern Munich siapkan tawaran 75 juta euro buat beli Harry Kane. Harry Kane hampir menyelesaikan transfer bersejarah ke Bayern Munich saat CEO raksasa Jerman itu akan mengadakan pembicaraan penting dengan ketua Tottenham. Menurut laporan dari Daily Mail, The Bavarian tetap optimis untuk mencapai kesepakatan, meski ada kesenjangan penilaian yang signifikan antara kedua klub untuk sang pemain. Namun, Bayern yakin dengan tawaran sebesar 75 juta euro akan bisa memboyong Harry Kane. Dembele mau ditebus PSG, ini kata Xavi. Rumor tentang masa depan Dembele menguat belakangan ini. Selain kontrak yang hanya tersisa setahun lagi, penyerang 26 tahun itu serius diminati PSG. Xavi pun buka suara soal rumor itu selepas uji coba melawan Real Madrid. Kita akan lihat nanti bagaimana di bursa transfer, Anda tak pernah tahu pasti. Saya melihatnya bahagia di sini, kata Xavi dilansir Football Espana. Kalau ada sesuatu, dia akan memberitahu kami. Untuk saat ini, dia di sini dan bahagia, imbuhnya. Di Arsenal, Havertz rasakan nikmatnya jadi gelandang lagi. Kai Havertz menjalani peran berbeda di Arsenal dengan Mikel Arteta mengembalikannya ke posisi gelandang. Dan dia sangat menikmatinya. Saya sangat menikmatinya bermain di posisi itu. Saya lebih banyak menguasai bola, lebih terlibat dalam permainan. Saya sangat menikmatinya, kata Havertz kepada ESPN. Saya rasa, saya masih punya banyak ruang perbaikan di pertandingan. Saya masih beradaptasi dengan permainan dan semuanya. Sejauh ini sih cukup baik, imbuhnya. Adaptasi Declan Rice, kunci Arsenal pepet Man City. Arsenal masih punya pekerjaan rumah untuk menghadirkan tantangan lebih sengit buat Man City. The Gunners perlu membuat Declan Rice klik secepat mungkin. Mantan pemain Arsenal, Paul Merson menganggap Manchester City masih unggulan teratas sampai Arteta bisa membuktikan timnya sudah klop. Dengan Ilkay Gundogan pergi dan Kyle Walker menuju pintu keluar, mungkin sulit buat mereka musim ini. Arsenal bisa memberikan mereka perlawanan ketat. Tapi, bangku cadangan City itu sangat kuat. Dan Declan Rice akan perlu membiasakan diri dengan cara main Arsenal. Jurgen Klopp beri bocoran, Liverpool akan datangkan gelandang anyar. Jurgen Klopp memberikan bocoran terkait rencananya dalam bursa transfer musim panas kali ini setelah berhasil merekrut Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister. Pelatih berpaspor Jerman tersebut rupanya masih mengincar pemain anyar, terutama untuk sektor gelandang. Dilansir dari Liverpool Echo, Jurgen Klopp tak menampik jika sektor gelandang adalah prioritasnya dalam bursa transfer kali ini. Ia pun membocorkan jika setidaknya ada 1 gelandang anyar akan didatangkan Liverpool sebelum musim bergulir. AC Milan bersedia lepas Charles de Ketelaere ke Atalanta dengan 1 syarat leasing. Atalanta dikabarkan akan membeli de Ketelaere dengan harga 30 juta euro yang tentu cukup menarik untuk AC Milan. Hanya saja, Milan dikabarkan akan memberikan klausul yang menjadi sebuah cara licik agar pemain muda itu tak sepenuhnya lepas dari tim. Untuk Charles de Ketelaere, AC Milan dikabarkan akan memberikan klausul buyback yang tentu saja akan menjadi penentu ketertarikan Atalanta. Hanya Al Hilal yang mampu desak Victor Osimhen tinggalkan Napoli. Ketika banyak klub mundur dari perburuan Osimhen, Al Hilal jadi klub yang satu-satunya kini tetap tertarik untuk mendatangkan Osimhen. Jurnalis Loitansi menjelaskan, Al Hilal semakin yakin untuk memulai negosiasi. Langkah pertama yang akan diambil adalah meyakinkan Osimhen untuk pindah. Nah, baru setelah kesepakatan personal dengan pemain tercapai, baru Al Hilal akan melakukan negosiasi dengan Napoli terkait biaya transfernya. Xavi desak Barcelona agar datangkan pemain baru lagi. Tambahan 3 pemain itu tidak membuat Xavi puas. Oleh karena itulah, ia mendesak manajemen Barcelona agar mendatangkan amunisi baru lagi ke Camp Nou pada musim panas ini. Apalagi, jumlah pemain yang masuk dan yang keluar timpang. Lebih banyak pemain yang cabut ketimbang masuk ke Camp Nou. Bursa tutup pada 31 Agustus. Banyak yang bisa terjadi. Mudah-mudahan, kami bisa lebih kuat. Kami kehilangan beberapa pemain, kata Xavi. Terlalu
Terlepas dari hasil dan euforia, kami membutuhkan sesuatu yang lebih. Selangkah lagi, Lazar Samardzic jadi pemain baru Inter Milan. Laporan Gazzetta mengungkapkan, Inter sudah mencapai kesepakatan dengan Samardzic. Sekarang, tinggal mengincar kesepakatan dengan Udinese. Samardzic tanpa ragu menerima kesempatan pindah ke Inter. Pemain berdarah Jerman Serbia ini sepakat dengan penawaran yang diajukan oleh Nerazzurri. Samardzic kabarnya akan mendapatkan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. PD gabung Man United, Mason Mount diyakini bisa ikuti jejak Cantona dan Ronaldo. Nomor punggung 7 bukanlah nomor sembarangan. Para pemain legendaris Manchester United pernah mengenakannya. Sebut saja Eric Cantona dan Cristiano Ronaldo. Keduanya sangat sukses ketika membela MU. Kevin Dale pun yakin Mount nantinya bisa mengikuti jejak kedua pemain legendaris tersebut. Yang bisa Anda lakukan hanyalah membuka pintu. Seragam nomor 7, percayalah, tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar terbang, katanya. Chelsea menang Fulham 2-0, Christopher Nkunku cetak gol lagi. Chelsea sukses mengamankan gelar juara Premier League Summer Series 2023. Chelsea menang 2-0 atas Fulham. Chelsea membuka keunggulan di menit ke-20 melalui sundulan Thiago Silva. Christopher Nkunku kemudian beraksi lagi dengan mencetak gol di menit ke-41. Dengan hasil ini, Chelsea menempati peringkat ke-1 klasemen akhir dengan koleksi 7 poin.